greget. Kali ini yang pertama datang dari warning Bapak SBY akan potensi perang dunia 3, bos. Beliau pun bahkan mendesak PBB menggelar rapat darurat. Nah, lantas bagaimanakah warning beliau? Kemudian mengapa ia menganggap perang dunia berpotensi kembali terjadi? Apakah tanda-tandanya menurut Pak SBY? Kemudian dari seorang pakar, bos, mengungkapkan juga nih siapa sebenarnya penyebab dari dunia yang kini semakin kelojotan dan bagaimana solusinya. Setelah ini kita kupas. Kemudian nanti kabar kedua yang cukup mantap, Indonesia katanya kini telah menyiapkan duit yang sangat banyak nih, bos. 2,1 triliun rupiah untuk menggeber ekosistem industri semikonduktor. Nah, lantas seperti apakah itu? Dengan siapa kerjasamanya? Teknologi semikonduktor dari manakah itu? Penasaran beritanya? Cus Markilas. Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kali ini kita bahas warning perang dunia 3 dari Bapak SBY, bos. Beliau jelas bukan analis abal-abal, bukan juga buzzer geopolitik, tapi beliau adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Mantan Jenderal TNI, lulusan Akademi Militer, pernah memimpin Indonesia 10 tahun penuh. Dan ini penting membuktikan bahwa ia pemain langsung di lapangan geopolitik global, bos. Jadi baru-baru ini lewat akun X pribadinya Bapak SBY pun melontarkan satu kalimat yang bikin merinding nih. Katanya, sangat mungkin perang dunia ketiga terjadi. Nah, ini bukan clickbait murahan biar views banyak ya kan, tapi ini alarm keras nih. Beliau pun menjelaskan bahwa kondisi dunia hari ini sangat mirip dengan situasi jelang Perang Dunia I dulu di tahun 1914 dan Perang Dunia II 1939. Polanya sama katanya, yaitu muncul pemimpin-pemimpin kuat yang agresif. Dunia terbelah ke dalam blok-blok kekuatan. Perlombaan senjata gila-gilaan, mesin perang dan ekonomi disiapkan, dan geopolitik panasnya kini juga bukan cuma di Timur Tengah, tapi skala global, bos. Nah, pertanyaannya kenapa peringatan ini harus diperhatikan? Jelas karena Pak SBY bukan hanya akademisi, bos, tapi beliau praktisi lapangan langsung. Ia pernah memimpin Indonesia di era konflik global, aktif di forum PBB, G20 dan ASEAN, terlibat langsung dalam diplomasi perdamaian internasional, dan puluhan tahun mendalami sejarah perang dan keamanan dunia. Bahkan Pak SBY juga bilang satu hal yang pedas tapi jujur nih, bos. Doa saja tidak cukup. Bahkan kalau 8,3 miliar manusia berdoa sekalipun, dunia tetap hancur kalau tidak ada aksi nyata. Nah, di sini makanya Pak SBY pun akhirnya mendesak PBB untuk menggelar sidang umum darurat alias emergency UN General Assembly, mengumpulkan para pemimpin dunia dan membahas langkah konkret untuk mencegah krisis global dan perang dunia. Pak SBY sadar bahwa PBB hari ini terlihat lemah, bos. Tapi beliau tetap mengingatkan bahwa sejarah mencatat kehancuran bukan karena orang jahat, tapi karena orang baik yang lebih memilih diam. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dunia memang diambang perang, siapa sebenarnya pemicu aslinya, bos? Apakah karena sistem global yang rusak atau satu aktor besar yang asik bermain api? Nah, kali ini kita masuk ke sudut pandang yang berbeda, yaitu dari Bapak Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, bos. Dalam pernyataannya kepada Kompas TV 19 Januari 2026 menyebut sesuatu yang cukup ngeri-ngeri tak sedap. Katanya perang dunia ketiga bisa terjadi bukan karena perang antar negara, tapi karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah loh, lebih preman dari preman nih. Menurut Bapak Hikmahanto, Donald Trump tidak peduli hukum internasional, menganggap negara sebagai perpanjangan ego pribadi, bahkan dianalogikan seperti Louis ke-14, bahwa negara adalah saya, katanya. Kemudian dalam pandangannya bahkan PBB, organisasi internasional, tidak lagi menjadi presiden Amerika. Sehingga harapannya ya ada pada mekanisme politik domestik Amerika, terutama Kongres dan oposisinya. Nah loh, gimana menurut kalian? Tapi admin mau ceki-ceki sedikit nih, bos. Pertanyaan di benak Mimin nih. Kalau Donald Trump lengser, apakah Amerika otomatis akan jadi malaikat perdamaian? Nah, jawabannya ternyata tidak
Sesimpel itu, bos. Pasalnya, realitas politik Amerika adalah siapapun presidennya, Amerika harus dituntut menjadi pemimpin global. Karena dominasi militer, ekonomi, dan politik adalah kepentingan nasional mereka, bos. Jadi kalau pemimpinnya nggak mampu membuat Amerika mendominasi dunia, entah itu dari segi dolar, pengaruh, ataupun militer, siap-siap tuh, presidennya bakal ditekan habis-habisan. Baik Partai Demokrat maupun Republik itu sama aja. Dan bedanya yang sering ya, cuma gaya, bukan tujuan. Donald Trump mungkin lebih blak-blakan dan brutal. Tapi struktur kekuatan global Amerika tetap sama, bos. Yaitu harus dominan, harus memimpin, dan seringkali harus menekan pihak lain. Jadi masalahnya bukan cuma siapa presidennya, tapi bagaimana dunia mengelola kekuatan besar tanpa jatuh ke jurang perang total. Ibarat yin dan yang, ya dunia harus seimbang, bos. Kalau semuanya baik, semua susah juga ya kan? Nggak maju-maju dunia. Tapi kalau semuanya berambisi penuh, wah itu parah, bos, bisa perang ya kan? Jadi sekarang pertanyaan tinggal satu, apakah dunia masih punya cukup waktu sebelum alarm Bapak SBY benar-benar jadi kenyataan? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi pada Selasa 13 Januari 2026 di Bandara Kadin, Jakarta Selatan, Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengumumkan sebuah langkah strategis besar, bos. Indonesia katanya resmi bersiap membangun ekosistem semikonduktor nasional, menggandeng Inggris, tepatnya raksasa desain chip dunia yaitu ARMS Holding. Jadi dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diwartakan bahwa pemerintah kini telah menyiapkan pendanaan awal sebesar 125 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah yang sudah disetujui langsung oleh Presiden Prabowo. Dana ini bukan buat main-main, bos. Tapi ini adalah modal awal masuk ke industri paling strategis abad ke-21 yaitu semikonduktor. Nah, kenapa semikonduktor penting ya? Kalian tahu sendirilah. Bapak Erlangga menegaskan bahwa chip bukan cuma urusan elektronik, bos. Karena yang paling rakus memakai semikonduktor ini justru adalah industri otomotif, Internet of Things, data center, dan AI. Dan tanpa chip, negara bakal cuma jadi konsumen selamanya, bos, bukan pemain. Terus kenapa gandeng ARM dan Inggris? Nah, jadi ARM itu bukan tukang bangun pabrik, tapi adalah arsitek chip dunia. Mereka jugalah yang menyusun roadmap semikonduktor Malaysia, bos. Yang sekarang jujur Malaysia sudah jauh di depan Indonesia. Artinya ya jelas ARM paham cara membangun ekosistem dari nol sampai matang. Bapak Erlangga pun jujur, bos. Indonesia katanya ketinggalan. Tapi katanya santai. Ini catching up game. Kejar ketertinggalan dengan modal pasar domestik yang super besar. Jadi kesimpulannya ini bukan sekedar proyek teknologi, tapi ini sinyal geopolitik Indonesia ingin naik kelas dari pasar besar menjadi pemain strategis teknologi global. Kita memang pelan, bahkan agak terlambat, tapi seperti biasa, ada pepatah yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mantap, mantap, jos.